Inilah kisah yang ada pada PSSI Primavera yang belum pernah terungkap ke permukaan. Jadi kalau tim saya yang gini kirim pemain ambil lah boleh dulu. Kalau pikir dulu, tak sampai utak ke sini lama kan. Mana ini lah kan tak jadi orang. Lebih banyak istilahnya pemain tu yang mati di pucuk. Kalau nggak ada mati kan. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembentukan pemain dan tim nasional yang tangguh. Berbagai cara sudah dilakukan. Setidaknya, dalam catatan terbatas yang kami miliki, sejak tahun 1960-an hingga 2024 sudah banyak program yang dilakukan. Mulai dari pemusatan latihan di Diklat Salatiga, pembentukan PSSI Bina Utama atau lebih populer dengan sebutan PSSI Bina Tama, dan kemudian berlatih di Brazil. Ada PSSI Garuda, PSSI Primavera dan Bareti, hingga program naturalisasi, dan terkini membawa pulang sejumlah pemain keturunan Indonesia yang beredar di luar negeri. Di tahun 1963, pernah dilakukan pemusatan latihan secara terpusat di Diklat Salatiga. 10 tahun kemudian, hal serupa juga dilakukan lagi. Tetapi prestasi tak kunjung berbuah. Tahun 1979, dibentuklah PSSI Bina Tama. Pemain yang akan dikonsentrasikan berlatih di Brazil tersebut adalah hasil seleksi pemain Under 23. Pembentukan PSSI Bina Tama, seperti dikutip Novan Media Research dari majalah Tempo, Ketua Bidang Lembaga Sepak Bola PSSI, Sarnubi, yang kala itu Ketua Umum PSSI adalah Ali Sadikin, menyebutkan pelatihan di Brazil sebagai upaya untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Sudah saatnya kita memindahkan permainan bola dari dengkul ke kepala. Di tahun 1992, PSSI membentuk sebuah tim junior. Mereka mengikuti kompetisi junior di Italia, namanya kompetisi Primavera, sehingga tim tersebut dikenal dengan sebutan PSSI Primavera. Ide awal pembentukan tim ini berasal dari Suatman Imam, legenda sepak bola Indonesia yang lahir dari PSP Padang. Saat itu Suatman Imam baru saja mengantarkan Galatama Semen Padang juara Piala Liga tahun 1992. Setelah itu baru Daman punya ide membuat Primavera itu. Daman ide pertama itu Jojo Iwan sama Andri Amin. Munculnya itu Daman, konsep ketika itu Daman memunculan. Pemain Indonesia itu nggak mungkin besar di Indonesia untuk level Asia, bukan level SEA Games. Karena banyak fase yang dilalui yang tidak benar. Pertama itu suap, narkoba, lalu mutu kompetisi, dan perlindungan kepada pemain yang berkualitas kurang dalam pertandingan. Lebih banyak istilahnya pemain itu yang mati di pucuk. Kalau nggak ada mati kan. Itu laput contohnya. Karena dulu kan tidak ada hap-hap kan. Papar kan masih tinggi kan, harus dikirim ke Eropa. Pertamanya minta Brazil mana nyo. Brazil itu kehidupan hampir sama Jawa. Ekonomi yang tu belau kan, yang bagus tu ke Eropa. Di SSN lah tu kan di Iwan Rahim, Andre, Amin dibentuk lah itu. Juga ada mencari pemain kan, Joseph Sono, Jordano ke seluruh Indonesia. Sayang, kadang-kadang klub itu nak mau memberikan pemain yang bagus nih, sayang, nggak ada tuh. Awak mau ini nak mau. Jadi kadang-kadang kualitas tuh enggak yang 100%. PSSI kemudian menetapkan tim pelatih.
Suatman Imam termasuk salah satu pelatih dalam tim kepelatihan. Tim tersebut kemudian bermaterikan Kurnia Sandi, Yeyen Tumena, Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Indrianto Nugroho, dan lain-lain. Kemudian juga didatangkan pemain tambahan, Aples Tiswari, Alek Pulalo, dan Haris Yarangga. Ketika waktu terus berjalan, program tersebut kemudian disebut oleh banyak pecinta sepak bola Indonesia sebagai proyek ambisius. Belakangan, Suatman Imam yang menjadi penggagas program tersebut justru mengundurkan diri dari tim kepelatihan. Ada hal prinsip yang tidak sesuai dengan dirinya, dan sekaligus ia menyebutkan bahwa program tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan konsep awal gagasannya. Ambo meminta dulu berangkat cuma 2 balik orang yang menilai yang bisa untuk berkembang selanjutnya. Saya pastinya bawa 20 itu pulang semua. Sudah cocok. PPT tujuan Ambo menjadikan pemain, bukan membuat tim. Aku bawa ke dalam kalau kamu jadi sarok kan itu. Karena awak lepas Asia waktu itu. Ya. Balikan. Hanya bawa 20 tahun lari pulang. Ini tapi mau jadi dari Amin. Malu dengan beko. Nyuruhan hanya dakik jawab Bang Amin macam-macam lah. Akhir pakai jambu kan. Tibo di sini merubah konsep kau. Menjadikan tim. Baik pulang lagi. Tak mungkin lah. Ambawa 20 orang tu jadi orang tu mana kan mungkin. Jadi. Ambo tu waktu itu mau konsep Ambo tu bisa bawa 20 lah jadi okey lah. Jadi 5 tinggal lah 5 situ orang itu. Ya. Berkompetisi lah di Primavera kan nama Primavera ikut klub. Masuk 20 orang dia tahun berikutnya tinggal 5 kan atau 6 tinggal itu tadi ni ikut itu klub tu. Masuk lo dia agak 6 tahun kalau 5 kan 30 orang pemain. Ya. Dengan beredar di Eroppa kan Pisti, Pulau Turki, Cup lah Eroppa kan itu. Tak sampai utak ke sini dalam kan. Mana ni lah kan tak jadi orang kan. Itu tu dah. Jadi kalau tim saya yang gini kirim pemain Ambo lah boleh dulu. Kalau fikir dulu tanya titik kasih gol titik itu kan. Ya. Walaupun tidak main tapi nyeluknya lah mendapat nuansa sepak bola yang positif. Ya. Pandang hidup dia pola pikir berubah. Nah, itulah mau buat tahun 92 utak mau sini. Tidak masuk orang lampu lagi bro. Nah itu tu cerita Primavera tu dah. Ya. Sekembali dari Italia, Suatman Imam tetap berkonsentrasi kepada sepak bola dunia yang sudah membesarkan dirinya. Ia kemudian keluar masuk menjadi pelatih PSP Padang, Persebaya Surabaya, Semen Padang, dan hingga beberapa kali melatih Semen Padang sampai menjadi direktur teknik. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.